Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Tentu senang sekali rasanya saya Fernanda Jerita dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Program spesial kita sore hari ini yaitu program Tribun UMKM edisi Sabtu 15 Juli 2023. Dan tentu kita akan membahas topik-topik yang perlu kita bahas dan tentunya menarik. Dan kali ini Vio sudah kehadiran dua narasumber yang tentunya akan menemani Vio berbicara terkait bagaimana peluang-peluang bisnis khususnya di bagian atau di bidang agribisnis. Dan kita akan membahas satu produk agribisnis yang merupakan produk unggulan juga, produk potensial dari salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang merupakan atau juga terkenal dengan penyematan istilah sebagai lumbung pangan terbesar, yaitu Kabupaten Pindrang. Dan kita akan membahas terkait produk ini dengan tema kita petani milenial kembangkan pupuk biourin di Pindrang. Bersama narasumber kita ada Kak Rahmat Hidayat selaku agronomis PT Lampoko Ternak Indonesia, dan juga ada Kak Muhammad Randi Rahman selaku petani milenial. Untuk itu langsung saja kita sapa dan tentunya berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat sore Kak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Kak Rahmat? Baik. Ini udah 2 kali ya Kak bersama Vio. Baik. Ketemu lagi. Kalau Kak Randi mungkin perdana ya Kak Perdana. di podcast Tribun Timur. Iya. Gimana rasanya Kak bisa bergabung di Tribun Timur dan mengikuti podcast kita hari ini? Ya, alhamdulillah. Dapat kesempatan ya? Iya, kesempatan. Baik. Kalau kesibukan Kak Randi akhir-akhir ini mungkin boleh diceritakan sedikit kepada Tribuners. Oh iya, bisa. Sedang mengurusi apa saja Kak? Oh iya. Untuk sekarang ini di lain sisi saya sebagai petani milenial ya. Ya, saya juga mengurusi ya bidang-bidang politik gitu. Karena kan sekarang zaman waktunya politik. Benar. Jadi saya juga ya punya kesempatan sebagai pemuda, ya tentunya punya kontribusi juga untuk bagaimana kita bisa memilih pemimpin ke depannya. Baik. Karena ini untuk bagaimana melanjutkan regenerasi selanjutnya dengan memperhatikan petani-petani. Ya, mungkin itu. Jadi bukan hanya istilahnya komoditi ya, Betul. komoditas yang ada di daerah yang perlu dikembangkan, dipertahankan, tapi juga SDM-nya ya? SDM-nya. Oke, baik. Kalau Kak Rahmat gimana Kak? Kalau saya sendiri kesibukan yang kemarin itu masih lanjut budidaya maggot. Itu salah satu agenda lingkungan yang juga barangkali connect lah, terintegrasi dengan yang saya jalankan di PT Lampoko Ternak Indonesia. Aktivitas sekarang itu khususnya di PT Lampoko Ternak Indonesia masih mengcover atau mengawal petani-petani. Jadi membuatkan petani wadah konsultasi yang tentu gratis dan juga efisien. Selain itu juga bisa terhubung dengan komunikasi-komunikasi yang sederhana. Karena biasanya kan kendala-kendala petani itu ada media komunikasi, tapi beliau atau mereka-mereka itu kesulitan mengakses. Maka kita buat sesederhana mungkin agar tetap bisa ada pendiskusian tentang lahan-lahan dan sebagainya itu. Sesederhana gimana nih Kak Rahmat? Contoh sederhananya, misalnya kita buat pemetaan masalah, yang pemetaan masalah itu memang kita sudah list dan tempel di situ di rumahnya misalnya, atau di grup WhatsApp, dengan bahasa juga yang harus menyesuaikan dengan petaninya. Karena petani itu biasa terkendala di bahasa kadang-kadang. Baik. Iya. Intinya bahasa harus mudah dimengerti Mudah dan dipahami. Tapi bagaimana Kak monitoringnya? Mungkin Kak Rahmat sekarang ada di Makassar, kemudian monitoringnya di Kabupaten Pindrang seperti apa? Bagaimana? Kalau biasanya kan WhatsApp mungkin ya itu seperti tadi ada kendala-kendala yang ditemui, sulit diakses dan sebagainya. Berarti Kak Rahmat yang pulang balik nih? Iya. Jadi kan konsumen atau yang menggunakan pupuk organik ini, pupuk organik Lampoko Biorin ini bukan hanya di Pindrang. Kebanyakan di daerah Baru, Pangkep, Malah, Maros juga ada. Bahkan Pare-Pare juga kita ada Demplot di Agung 5 hektar. Kemarin naik 6 ton. Wow. Jadi sebenarnya banyak. Jadi mobilitas kami sebagai agronomis dengan tim itu harus lebih cepat. Karena itu setiap masalah-masalah di lapangan itu kembali dikomunikasikan ke kita.
ke kami. Tapi kan dengan metode yang efisien tadi, harapannya itu juga bisa menyederhanakan kinerja kami. Memangkas kerja-kerja agronomis yang kalau toh tidak harus turun ke lapangan, sepertinya bisa dikoordinasikan lewat handphone, ya kita koordinasi lewat handphone aja. Atau misalnya cara penggunaan dan manfaat itu bisa dijelaskan dalam bentuk video, itu kita buat memang. Kemudian didistribusikan kepada para petani. Para petani. Tapi nggak mungkin Tribuners juga masih asing begitu istilahnya dengan sebutan atau sematan agronomis. Agronomis. Iya, sebenarnya tugas-tugas atau kewajiban agronomis itu seperti apa sih, Kak? Agronomis kalau dari bahasa secara agraria itu dia adalah ahli pertanian, ahli tanah yang memang mempelajari secara spesifik bagaimana kinerja reaksi biologis, reaksi kimia, bahkan faktor fisika dari proses pertanian. Pertanian pun tidak sesempit pertanian hanya padi. Padi, ya benar. Tapi pertanian secara luas, agro kompleks istilahnya. Jadi memang kompleks sebenarnya pendiskusian dalam ranah agro ini harus selalu konteks dengan kondisi lapangan. Barangkali seperti itu. Ya, kemudian kalau untuk penjelasan terkait PT Lampoko Ternak Indonesia itu sebenarnya khususnya bergerak di ternak atau memang produksi pupuk dan sebagainya atau gimana? Mungkin boleh profil singkat yang bisa disampaikan nih, Kak. Jadi sejarahnya awalnya memang Lampoko Biorin ini membuat peternakan sapi. Lampoko Ternak Indonesia ini membuat peternakan sapi untuk feses dan urin sapi itu dikonversi menjadi pupuk. Oke, produknya ya? Iya, dimanfaatkan sebagai pupuk. Prinsipnya zero waste. Zero waste itu nol limbah. Jadi diupayakan sebisa mungkin dalam proses produksi ini tidak ada limbah yang dihasilkan. Nah, berjalan waktu sedikit tentang apa sebenarnya bisnis yang potensial hari ini, itu ramai sekali digencarkan tentang pupuk organik, termasuk pupuk organik cair. Nah, akhirnya salah satu owner kami mungkin membaca peluang itu dan memilih memfokuskan pada produksi pupuknya. Nah, akhirnya kerjasamalah antara si yang punya izin ini, yang mengurus perizinan dengan formulator ini yang kebetulan namanya Pak Haji Soehardi, untuk bekerja sama menyusun satu pupuk serbaguna yang namanya pupuk Lampoko Biorin. Dikatakan biorin karena dia dari urin sapi bahan baku utamanya. Nah, berjalan waktu lagi, pupuk ini kemudian mengurus semua perizinannya sampai kementerian. Jadi kita itu sudah sah di kementerian sebagai pupuk organik cair. Yang kedua, sudah disertifikasi oleh Innovice. Innovice itu adalah salah satu lembaga sertifikasi pupuk organik di Indonesia. Nah, jadi dengan dua izin itu, kita sudah legal untuk mendistribusikan pupuk ini dimanapun di seluruh pelosok Indonesia. Termasuk kita juga sudah masuk e-katalog. Oh, e-katalog. Jadi semua bargaining itu, itulah menjadi power dari produk ini sebagai pupuk yang betul-betul layak untuk diaplikasikan di petani. Karena setahu saya bahwa ketika pupuk itu sudah lulus uji efektivitas atau uji kualitas di Kementan, itu pasti dia sudah efektif. Tinggal barangkali cara penggunaan dan taktis hamanya. Itu yang penting untuk disosialisasikan ke petani. Karena walaupun bagaimana efektifnya ini pupuk, kalau petaninya tidak tepat dalam penggunaannya terkait dosis, waktu penggunaan, dan barangkali teknik penggunaannya, itu tetap juga tidak akan efektif. Sama, dia pupuk apa yang dipakai kalau cara penggunaannya salah. Barangkali begitu singkatnya tentang PT Lampoko Ternak Indonesia. Jadi kita konsennya sekarang dengan satu produk. Baru satu produk ya? Baru satu produk. Kemudian akan ada mungkin produk lain yang sudah diwacanakan? Tidak menutup kemungkinan. Karena kita memang prepare juga untuk mempersiapkan produk pupuk organik padat atau granul ini. Berarti udah ada produknya,
kita beralih ke SDM-nya. Iya, betul. Baik Kak, kalau Kak Randi mungkin boleh diceritakan sedikit dan perkenalan juga bagi Tribuners begitu ya. Kak Randi kan perdana juga bergabung bersama Tribun Timur untuk podcast. Dan kita ingin mendengar suara-suara terkait ini Kak, petani milenial Kak. Dari Kak Randi sendiri mungkin bisa dijelaskan sejak kapan berkiprah ke arah ini Kak? Mungkin awalnya menjadi pemuda yang istilahnya apa ya, punya kebebasan lah Kak, kemudian memilih untuk menjadi petani milenial itu bagaimana kisahnya Kak? Oke. Saya harus bahas dari sejarah saya dari kecil ya. Siap. Karena kan kebetulan ini orang tua adalah petani dan nenek adalah petani. Jadi mulai dari kecil itu kami diajarkan untuk bagaimana bisa bercocok tanam. Kan kami berada di pedesaan. Ya otomatis kami harus dihadapkan dengan apa yang dikerjakan orang tua kami. Jadi bertani itu ya bukan baru-baru ini, tapi udah dari kecil diajarin untuk bertani. Nah, dari situ saya mulai untuk bagaimana bisa bercocok tanam, karena kan kebanyakan di sana adalah persawahan. Jadi masyarakat di Kabupaten Pindrang itu kebanyakan bertani sawah. Ya, saya mulai bertani lagi setelah kuliah. Nah, kuliah. Basic pendidikannya ini ada korelasi atau berbeda? Ada pengembangan masyarakat, pemberdayaan. Jadi saya bertani, ya saya lihat di situ kan saya sering diskusi juga dengan kelompok tani, masyarakat di sana, apa yang menjadi kekurangan kita sebagai petani. Nah, dalam survei dari BPS Statistik itu mengatakan bahwasanya petani milenial itu semakin tahun semakin berkurang, mengalami degradasi. Itu sejak data kapan nih Kak? BPS 2019. 2019. Ini sudah ada 3-4 tahun mungkin ya? 3-4 tahun. Nah, itu mengalami degradasi. Jadi, kita juga sebagai petani, bahkan orang tua itu mengatakan bahwasanya jangan bercita-cita sebagai petani. Nah, kenapa mereka mengatakan begitu? Saya tanya kenapa? Ternyata ya kita ini petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia, sebagai penyangga tatanan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dalam artian hasil produksi yang kita hasilkan tidak sesuai harga yang diambilkan oleh pemerintah. Jadi itu biasa menjadi permasalahan. Kenapa petani milenial itu banyak beralih ke bisnis? Karena begitu. Karena persoalannya ya tidak sesuai dengan harga. Kemudian kedua, pemenuhan kebutuhan pupuk. Nah, ini yang menjadi permasalahan besar juga di petani. Bukan hanya di Kabupaten Pindrang, tapi di semua ya, di seluruh kalangan petani itu biasa mengalami kekurangan pupuk. Nah, di situ biasa kita juga pusing, kita mau cari pupuk bagaimana dengan harga pupuk juga tinggi. Jika hasil produksi dijual tidak memenuhi apa yang petani harapkan begitu. Ya, jadi kemarin itu sempat juga komunikasi dengan PT Pupuk Lampoko. Ya katanya ini bagus juga untuk pertanian dan memang ditujukan untuk petani. Nah, jadi kemarin itu awal-awal ya kami sudah membagikan produknya beliau ini untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan petani secara gratis, cuma-cuma. Nah, jadi kemarin sudah diskusi dengan kelompok tani dan alhamdulillah itu bisa memenuhi sedikit kekurangan dari kebutuhan pupuk petani. Kemudian bagaimana hasilnya Kak Randi? Mungkin kan tadi Kak Rahmat sendiri mengatakan permasalahannya biasa ada yang penggunaannya tidak tepat, begitu. Sedangkan ini kan adalah produk baru yang mungkin baru dikenali oleh para petani yang sudah berusaha tani sejak lama atau dari dulu begitu istilahnya. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dan hasilnya seperti apa? Kalau sosialisasi kemarin yang kita lakukan itu kami datangkan juga langsung dari pihak perusahaan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan dari pupuk tersebut. Dan sudah ada 2-3 sebelum masuk ini pupuk di Kabupaten Pindrang di desa saya, itu sudah ada yang pakai dan memang sudah terbukti hasil daripada pertanian tersebut. Jadi lebih efisien. Lebih efisien. Tapi untuk petani baru pertama kali saya masukkan Kak, kan sudah baru sudah panen. Jadi itu petani sawah ya, belum pernah pakai. Tapi sudah ada yang pernah yang mendemplot, mencoba itu pupuk dan alhamdulillah hasilnya baik. Gitu. Baik. Kalau Kak Randi sendiri mungkin penjelasannya lebih kepada general dan bagaimana prosesnya Kak Randi
ingin mendistribusikan lah satu produk ini untuk digunakan oleh banyak petani begitu ya. Tapi kalau bagaimana dengan ketertarikan kaum milenial untuk menjadi petani milenial Kak? Khususnya mungkin kalau Kak Randi di kabupaten mana Kak? Pinrang. Pinrang. Iya, gimana Kak? Kak Randi sendiri melihat bagaimana kaum milenial ini terhadap profesi petani milenial? Ya. Apakah ogah-ogahan atau mungkin ada di angka berapa persen Kak? Nah, yang perlu kita ketahui dulu ini petani milenial umur berapa kan? Oke, petani milenial ini umurnya 20-an sampai 39 tahun. 20-an sampai 39 tahun. Itu petani milenial. Jadi untuk bisa mengembangkan di pertanian untuk bisa pemuda ya, kaula muda untuk bisa bergabung di pertanian, yaitu ya salah satunya ya naikkan harga hasil produksi dari hasil petani. Karena itu yang menjadi permasalahan Kak sekarang ini. Jadi mungkin itu. Tapi untuk petani milenial sekarang ya minat untuk bertaninya berkurang. Seiring berjalannya waktu. 2023 ini mungkin total dari yang Kak Randi tahu ada berapa nih kalau di Kabupaten Pinrang, dan ada kelompok tani pastinya ya? Kalau kita ambil contoh kecil saja Kak, kalau kita pergi sawah itu kebanyakan yang mendominasi itu umur 50-an ke atas. Sedangkan kita anak muda itu bisa dihitung jari 1 sampai 3 orang begitu. Tapi tidak berlaku bagi Kak Randi kan? Tidak. Iya kan, maksudnya Kak Randi sebagai contoh yang bisa menginspirasi teman-teman begitu. Kalau Kak Rahmat mungkin ada sedikit mau tambahkan, tadi sedikit ada gerakan Kak? Barangkali ya memang ini sudah jadi prototipe sebenarnya, bahwa bonus demografi itu harus betul-betul kita optimalkan. Jadi harapannya juga di Lampoko ini kami bisa betul-betul merampas momentum ini, merampas momentum bonus demografi, karena ini sangat terkait dengan kemudahan pendistribusian informasi penggunaan pupuk organik dan pola bertani organik. Jadi kan beda nih ketika kita bicara dengan umur 50-an ke atas, menginternalisasi kepada mereka bagaimana cara penggunaan pupuk organik yang notabene mereka puluhan tahun dengan pola pupuk kimia, bahkan mindsetnya sudah kimia. Tidak dikatakan pupuk organik, pupuk itu pupuk ketika dia di dalam botol kan. Jadi itu Pina bilang pupuk kalau makarung di karung. Nah itu persoalannya. Dan halus ya butirannya, ya, bukan cair. Bukan cair. Jadi kadang ada bahasa muncul, oh ini perangsang. Kalau ini pupuk, yang di karung pupuk, ini perangsang kalau yang di botol. Padahal kan sama-sama pupuk sebenarnya. Nah itu, jadi umur muda memudahkan kita menyampaikan itu, mengkoordinasikan itu, mensosialisasikan, bahkan berkomunikasi lewat HP, lewat media sosial. Memang kita mendukung ke pertumbuhan itu. Syukur ada pertemuan dengan ini, sehingga lahirlah forum-forum seperti ini. Barangkali itu tambahan. Baik, berarti kalau Kak Randi sendiri, sudahkah Anda menjadi penjembatan istilahnya antara petani muda, petani milenial dengan petani yang sudah lama berusaha tani nih Kak? Ya, kemarin itu bentuknya itu Kak, kegiatan itu dalam bentuk seminar. Nah, dibungkus dalam bentuk seminar, kemudian kami hadirkan beberapa pembicara, baik dari itu penyuluh pertanian, langsung juga dari perusahaan pupuk, saya hadirkan di situ untuk menjelaskan apa sih kegunaan daripada pupuk ini, apa manfaatnya begitu. Oh, formulatornya dia. Formulatornya. Kan harus dikenal dulu kan pupuk BioOrin ini sebenarnya apa sih, biar orang sama-sama paham dan mau digunakan begitu kan. Nah, kemudian saya langsung datangkan itu di tempat, kemudian jelaskan terbuat dari apa, bagaimana sistemnya, dan kan ini dia pupuknya Kak. Sebenarnya bagus untuk sebagai aspirasi pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi pemerintah ini tidak pusing lagi bagaimana untuk bisa mencari pupuk. Jadi ini bisa menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian nanti kami sampaikan ke pemerintah bahwasanya petani di sini kekurangan pupuk. Dan itu permasalahan tiap tahun itu. Misalkan tiap panen, setelah panen itu petani itu pusing ambil pupuk di mana. Apalagi kan kita ini artinya kita 2024 ke depan nanti kita akan kekurangan bahan cadangan ya.
bahan cadangan pangan. Nah, sampai kita lihat di beberapa media berita itu sampai Menteri Perdagangan mengimpor beras dari luar negeri untuk didatangkan ke Indonesia. Jadi kalau misalkan petani milenial berkurang, ya tentunya tidak ada regenerasi pelanjut. Siapa yang akan bertani kalau bukan milenial sekarang? Nah, apalagi kita dihadapkan dengan bonus demografi di mana yang mendominasi adalah kaum muda. Gitu, Kak. Berarti kenyataannya di lingkungan Kak Randi mungkin sendiri, milenial ini saat ini masih belum tergerak? Belum tergerak. Di kelompok saya saja itu, Kak, kelompok pemuda, ya kebanyakan dia bermain game, berbisnis, dan tidak ada, maksudnya bukan tidak ada sih, tapi kecil untuk pikirannya untuk ingin bertani begitu. Bertani kan juga sebenarnya aspek bisnis yang potensial kalau kita betul-betul geluti. Asalkan ya memang tantangannya harus anak muda, saya pikir, karena anak muda yang punya inovasi-inovasi yang lebih. Dia tidak konservatif berpikirnya, terbuka untuk menerima teknologi baru. Jadi memungkinkan dia menyerap membuat inovasi-inovasi atau terobosan baru dalam sistem bertaninya. Tapi susah juga kalau misalnya mereka yang tidak punya kesadaran untuk melihat adanya peluang ini seperti itu kan. Yang main game Jina kerja. Main game. Kebanyakan begitu. Kebanyakan memang seperti itu. Karena kan maksudnya kalau dia bertani itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan begitu. Beda lah ya. Pesimis. Sesuai dengan dia harapkan, karena memang tentunya pemerintah juga punya sebenarnya sih, punya peran. Dan memang ada aturannya kan bahwa kebijakan pemerintah hari ini itu cuman mensubsidi 2 jenis pupuk. Kalau saya tidak salah, cuman urea dengan Posca. Jadi ada pemotongan subsidi untuk sektor agro ini, khususnya di pupuk. Nah, jadi cuma 2 jenis pupuk untuk 9 jenis komoditas. Saya kurang tahu apa-apa saya komoditasnya, jelas 9 jenis komoditas. Baru pupuknya pun itu dibatasi per hektarnya. Biasanya kan bisa sampai 5 sampai 6 sak. Sekarang cuma 2 sampai 3 sak per hektar. Per hektar. Jadi kebutuhan hara tanaman untuk 1 hektar itu dia butuh 5 sampai 6. Atau bahkan 7 kalau yang menggunakan pola bertani yang boros. Tapi sekarang disuplai 3, kemana mereka harus cari sisanya? Kan itu kompleks, komplit itu permasalahan petani. Itu belum lagi sistem pembayaran. Mereka diharuskan untuk datang ke buat rekening, daftar dulu untuk beli pupuk, baru dalam waktu tertentu baru dikasih pupuknya. Itu adalah beberapa hambatan-hambatannya di petani dalam menghasilkan atau memperoleh pupuk subsidi. Nah, kalau tidak subsidi bisa harganya sampai 300-500 ribu per sak. Padahal kan harga subsidi 120 sampai 150 per sak. Untuk itulah hadir produk bio. Sebenarnya ini alternatif yang kita hadirkan. Dan lebih ekonomis pastinya. Lebih ekonomis karena kan takaran hitungan penggunaan per hektar itu cuma 6 sampai 8 botol. Maksimal 8 botol. Jadi kalau anggaplah kita gunakan 7 botol. 7 botol itu per botolnya itu harga di petani itu 100 ribu. Itu merata itu. 100 ribu. Jadi 100 ribu dikali 7 cuma 700 ribu dibanding pupuk yang sudah subsidi ini. Kita bilang, tidak usah bicara yang non subsidi. Yang subsidi di angka 130 sampai 150. Kali 7. Nah kan ini sudah dengan sudah berorganik itu sudah hemat, sudah menekan biaya operasional, tinggal efektivitasnya nanti kita gelutkan pasca panen, apakah efektif atau tidak. Nah, efektivitas itu selalu merujuk pada cara penggunaan, karena ini yang harus mungkin dipahami petani. Beda pola bertani organik dengan pola bertani menggunakan pupuk kimia atau pola bertani konvensional, beda. Organik itu memang pada prinsipnya ada penumbuhan bakteri untuk mengurai tanah, menumbuhkan hara-hara di tanah. Beda dengan pupuk kimia yang sistemnya memang menambahkan nutrien ke tanah langsung untuk diserap ke tanaman. Jadi proses untuk sampai ke tanaman itu untuk pupuk organik itu memerlukan waktu, tidak langsung. Nah, ironisnya bahwa petani itu hanya selalu mau lihat hasil langsung. Yang jadi instan. Kasih pupuk hari ini, besok dia tongkrongin,
kelihatan nih hasilnya. Organik tidak seperti itu, Kak. Jadi organik paling kita bisa melihat pengaruhnya itu 4 hari sampai 7 hari ke depan setelah kita memupuk. Itu tergantung kondisi tanah juga. Jadi begitu sebenarnya. Baik. Tapi Kak, mungkin kalau sedikit penjelasan boleh nggak terkait pupuk biourin ini? Tadi kan mungkin sudah dijelaskan bahwa merupakan hasil dari urin ternak sapi. Iya. Tapi kalau ternak lain mungkin memungkinkan juga atau hanya sapi saja nih? Memungkinkan. Oke. Semua urin itu, bahkan urin kita juga ini bisa dijadikan pupuk. Cuman kenapa sapi? Ya memang basic peternakan yang paling berkembang di Sulawesi Selatan umumnya kan, apalagi di Pinrang kan sapi. Dan itu betul-betul dilihat sebagai potensi sama ini formulator ini dibilang Pak Haji Suhardi. Kan dia kebetulan beberapa periode jadi kepala desa dan memang memberdayakan masyarakat untuk membuat sistem peternakan sapi yang bisa dipanen urinnya untuk dia jadikan pupuk. Jadi dia anggarkan, dia beli. Iya. Anggarkan untuk pembelian sapinya. Iya, pembelian urinnya saja. Baik kan siapa yang mau beli kencing. Benar. Apalagi ini kencing sapi. Iya. Jadi kan itu justru meningkatkan ekonomi masyarakat di kelurahan Masangan itu. Tapi ada kesusahan nggak sih dengan memperoleh pasokan urin ini, Kak? Sejauh ini tidak ada kesusahan di urinnya. Di kesulitan itu barangkali di pendistribusian. Itu di marketing dan pemasaran itu. Berarti maksudnya produknya sudah ada, tapi sudah ada. Pendistribusiannya ya, masih kita kurang. Ready sekitar 50.000 liter per bulan. Jadi kapasitas produksi itu yang di samping rumah Ji. Mungkin dia kurang lebih luasnya 20 dikali 30 meter lah luas untuk khusus pembuatan pupuknya. Tapi mampu memproduksi 50.000 liter per bulan. Nah, untuk itu Kak, sudah ada hasilnya nih 50 liter per bulan. Pendistribusiannya mungkin di angka berapa? Pendistribusian itu by program, by project. Jadi kan 2 nih sistem pemasaran. Ada retail, ada melalui anggaran pemerintah. Jadi biasanya kalau deal akad dengan pemerintah misalnya dana aspirasi, anggaran desa, itu biasa yang harus tercatat dalam target produksi pabrik. Nah itulah yang dikomunikasikan dengan pabrik untuk diproduksi segera sesuai itu dipenuhi. Retail ini tetap jalan, tapi pemasaran utamanya baru di kawasan Sulsel. Umumnya utamanya di Baru, Pangkep, Parepare tadi itu. Karena memang kita juga terbatas dalam itu. Karena yang paling berat ini sebenarnya adalah pengawalan petaninya. Dan kita tidak mau melepas produk begitu saja tanpa ada pengawalan. Karena kalau kita lepas, itu justru akan menimbulkan citra yang buruk terhadap produk. Bayangkan kalau kita kasih petani salah penggunaan, gagal panennya, pasti dia salahkan pupuknya. Salahkan lagi pembuatnya. Iya, salahkan pupuknya. Tidak bagus ini pupuk. Berarti udah ada penyuluhan dong sampai hari ini. Mungkin selain tadi dari petani milenial. Sudah di dinas-dinas. Di Dinas Pangkep kita pernah sosialisasi. Di Baru juga bahkan kita sudah lakukan demplot di setiap kecamatan. Kemarin juga ada dana aspirasi, kita distribusikan dan tetap kawal sampai hari ini juga. Iya, bahkan di provinsi juga ada beberapa anggota dewan yang sudah ikut yang sudah ikut mengalokasikan anggarannya untuk sebagai dana aspirasi pengadaan di masyarakat. Begitu, Kak. Tapi kalau berbicara tentang proses pengembangan dari produk pupuk biourin ini, boleh disampaikan Kak Rahmat, Kak. Mungkin dari kalau proses pengembangan berarti kita berbicara tentang penggarapan lahan, produksinya, kemitraan, dan juga kemitraan juga pastinya, tapi pada saat pendistribusian pastinya. Masuk di 2023 kemarin ini di awal tahun ini kita sudah melakukan pengembangan dari kapasitas produksi 30.000 liter per bulan itu menjadi 50.000. Itu karena beberapa program sebelumnya sudah goals dan menjelang program selanjutnya ini memang harus dimaksimalkan. Apalagi kemarin ada kerjasama dengan marketing. Ini sebenarnya ini urusan marketing sebenarnya. Jadi saya
tidak terlalu gali informasinya. Cuman kan ada beberapa daerah yang siap untuk menganggarkan pupuk ini di persiapan di tahun ini 2023 anggaran perubahan. Nah, kalau pengembangan kita sementara ini membuat prototipe kemandirian pangan di Baru, khusus di Laju. Tahu Laju penjual jagung? Iya. Penjual jagung di Baru itu. Jadi di Laju itu kan ternyata dia masih ambil jagungnya di takalar atau di sopeng. Nah, kan menimbulkan pertanyaan, kenapa di banyak lahan kosong di situ, kenapa justru ambil dari luar daerah? Kan itu boros biaya kan jadinya. Nah, yang kami sekarang kembangkan adalah memanfaatkan lahan tambak dan lahan-lahan tidur untuk ditanami jagung pulu itu. Jagung pulu yang bisa nanti langsung diserap sama penjual jagung di Laju Baru itu. Ini kan khusus untuk penggarapan istilahnya di Baru. Tapi kalau proses pembuatannya mungkin boleh disampaikan sedikit, Kak. Ada membutuhkan alat dan bahan apa saja secara singkat biar Tribuners juga paham gitu ya. Jadi biar Tribuners juga paham bagaimana alur pembuatan pupuknya. Jadi yang pertama dikumpulkanlah urin sapi itu, ditampung, dia langsung dimasukkan ke konektor biogas. Jadi disitulah nanti fermentasi anaerobik dilakukan. Nah, selanjutnya setelah beberapa hari di konektor biogas, itu dia dipindahkan ke dipindahkan ke wadah selanjutnya. Wadah fermentasi aerob. Jadi fermentasi aerob itu dengan oksigen, artinya dengan oksigen. Jadi dia dioksigenasi selama dalam waktu tertentu. Sampai dia siap untuk diberi bioaktivator, diberi campuran-campuran tanaman lain. Kan tetap ini ada unsur-unsur lain yang dibutuhkan tanaman selain dari N itu, N dan karbon itu. Nah, dikasihlah di situ, kemudian dipack, dimasukkan dalam botol. Botol ya? Botol. Jadi dia kemasannya botol. Satu botol itu 1 liter. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dia melalui proses fermentasi. Nah, kelebihan biourin, pokok biourin, bahwa dia sejauh ini kan biologi, Kak. Maksudku pupuk organik itu kinerja biologis. Tidak ketika kita ukur unsurnya, oke, kita tetapkan unsurnya sekian. Oke, jelas seperti pupuk kimia. Tapi organik itu memang kinerja biologis. Jadi ada bakteri yang bekerja dan bakteri itu kompleks kinerjanya. Tidak diukur berdasarkan jumlah takaran komposisi nutrien. Nah, hebatnya kita, bagusnya kita karena sudah efektif di lapangan dan memang bakteri-bakterinya, bioaktivatornya kita kuat. Nah, selain itu bahwa ini saya temukan di lapangan. Kebetulan orang dinas yang bilang. Orang dinas ini bilang bahwa pantas bagus jadi pupuk katanya karena dari urin sapi. Urin sapi katanya memang tinggi N-nya. Ada tinggi nitrogennya. Nah, nitrogen itu unsur yang paling utama yang dibutuhkan tanaman. Jadi ya itu cukup kontributif untuk merasionalisasikan bahwa bahwa ini memang cocok sekali jadi pupuk. Berarti keunggulan dari segi lingkungan mungkin? Dari segi lingkungan bahwa kita sudah tidak menghasilkan limbah. Karena kita memanfaatkan limbah. Yang kedua, pupuk organik itu kinerjanya bahwa dia tidak terakumulasi di tanah seperti pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia kan terakumulasi di tanah dan itulah nanti yang akan menurunkan produktivitas tanah. Tanah semakin hari semakin kering, bakteri semakin hari semakin resisten, dan itu pasti akan menimbulkan ujung-ujungnya akan menurunkan produksi pangan. Dan ini yang kita rasakan hari ini. Ini yang kita rasakan hari ini dampak dari puluhan tahun kita bertani secara kimia, penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan banyak sebenarnya faktor-faktor lainnya. Berarti dengan adanya pupuk biourin ini membantu begitu memperbaiki struktur dan tekstur tanah? Iya.
Semakin kita gunakan, itu semakin memangkas dosis penggunaan. Penggunaan ketiga itu sudah turun lagi 1 botol. Oh, berarti awalnya mungkin banyak. Awalnya 8, siklus kedua, siklus ketiga kita sudah bisa turunkan ke 7 botol saja per hektar. Dan Kak Randi paham akan hal ini? Iya, paham. Paham lah, petani milenial. Iya. Tapi kalau tadi mungkin agak kelupaan Kak Randi, mungkin istilahnya tadi kan memang sejak kecil begitu, Sejak kecil, sudah betul. mengenal dunia ini. Tapi titik baliknya pada tahun berapa Kak? Titik baliknya setelah kembali kuliah bantu orang tua lagi. Iya, Jadi, tahunnya berapa Kak? Tahun 2022 kemarin. Oh, Wisuda, pulang ke kampung, ya langsung bertani lagi. Wah, luar biasa. Berarti ini langsung jarang. mengenal ya, langsung mengenal produk ini Kak? Produknya setelah mendengar keluhan-keluhan dari Poktan, itu kelompok tani dan beberapa masyarakat di kampung. Dan sudah saya survei juga keliling. Oh, Ya, bagaimana pupuk di sini katanya. Kita ini biasanya kekurangan pupuk dan dibatasi, itu dia. iya. Dibatasi pengambilan pupuknya. Bilang Kak, jadi bagaimana untuk bisa talang ya? Terpaksa kita harus beli pupuk yang harganya yang tidak subsidi, yang non subsidi. Itu tadi yang dikatakan beliau, dari harga 120 yang jadi 300, 400 begitu. Kemudian bagaimana mengenal produk Mengenal pupuk? produk beliau itu saya searching di Instagram dan Google. Ternyata ada di Pinrang, di kampung saya sendiri. Nah, saya langsung berkunjung ke pabriknya langsung, diskusi dengan formulatornya itu tadi Haji Suardi ya. Saya diskusi dengan beliau. Saya rencana adakan sosialisasi dengan Poktan ini, puang saya panggil Puang. Saya mau sosialisasi dengan kelompok tani ini untuk bagaimana bisa pupuk teh juga bisa dipergunakan. Tapi katanya beliau ini kalau kita pupuk teh ini dari aspirasi pemerintah toh untuk disalurkan ke masyarakat. Jadi Puang saya bagaimana ini? Bilang bayangin saja adakan saya seminar, kita coba untuk bagaimana ini pupuk bisa kami distribusi untuk masyarakat untuk dipergunakan untuk percobaan dulu kan. Nah jadi di situ awalnya. Jadi Pak Suardi ini datang menjelaskan bahwasanya ini pupuk ini dari hasil feses toh, dari urea sapi, kemudian difermentasi. Dan dia juga menawarkan kepada masyarakat, misalkan dari masyarakat ini kesulitan pupuk, silakan datang ke pabrik saja, lihat prosesnya bagaimana, kita bisa hasilkan sendiri dari handmade, begitu, dari handmade buatan sendiri. Jadi ya, saya bilang kalau ada masyarakat mau belajar pembuatan pupuk, ya saya siapkan kendaraan untuk ke tempat pabriknya langsung. Berarti tidak perlu Itu ilmu untuk ya? bantu kemandirian pupuk. Betul. Perlu itu semua. Di perikanan pun kan dibangun kemandirian pakan, peternakan. Iya, karena mungkin kalau mengharapkan untuk pembelian bagi masyarakat yang kurang mampu juga sulit juga. Berarti sangat terbuka ya, istilahnya tidak pelit ilmu ya begitu. Persoalannya kan di situ, pemangkasan subsidi itu harus kita survive. Petani harus tetap survive. Bagaimanapun karena no farmer no food. Iya, benar. Tidak ada petani tidak makan kita, bahkan presiden tidak makan kalau tidak ada petani. Jadi itu ya maksudnya apresiatif lah bahwa ada kaum milenial yang tetap memikirkan kondisi lahan kita hari ini. Dan hasilnya Kak mungkin bukan hasil dari sosialisasi itu kan sudah mendengar bagaimana informasi-informasi terkait produk ini. Bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Apakah langsung menyetujui ataukah menolak atau gimana? Ini dia tadi gimana Kak Randi? Kalau tanggapan masyarakat itu Kak, kemarin kami bagikan satu kakak itu satu botol. Satu botol, oke. Beberapa minggu ke depannya ada yang minta lagi, minta tambah katanya, kurang. Dengan alasan kurang pupuknya. Oke. Kurang karena gratisnya. Salah satunya itu. Oke. Artinya dia punya lahan luas, tapi kan kami berikan satu pupuk di satu ke kakak, jadi dia bilang tidak cukup. Kami punya lahan luas begitu. Bagaimana Kak Randi menutupi kekurangan ini? Ya terpaksa pupuk yang saya dapat saya berikan, begitu. Jadi saya tanya lagi Pak Suardi, ini masyarakat ini sangat butuh pupuk teh ini. Dia bilang kalau ada waktu ya bawa ke sini, lihat langsung proses pembuatan supaya mereka juga bisa buat sendiri. Dan Pak Suardi siap untuk bagaimana mengawal ini petani-petani
yang memang membutuhkan pengawalan untuk bagaimana menggunakan pupuk ini. Tapi apakah memungkinkan Kak untuk pembuatan sendiri? Karena kan tadi ada istilahnya mungkin ada alat lah, yang harus disiapkan. Investasinya cukup besar memang. Jadi tidak, cuman untuk penerapan sederhana bisa. Misalnya dengan wadah-wadah ember atau drum, itu kita bisa hasilkan 5 liter sampai 10 liter. Sederhana. Karena kan memang pada prinsipnya kalau kita sudah paham itu gampang buat pupuk organik cair. Cuman kan ini dalam rangka komersialisasi memang dibuat dengan skala industri. Dengan perizinan yang jelas, dengan formulasi yang stagnan, tidak berubah-ubah. SOP-nya ada. Jadi kan semua itu yang membuat ini kelihatan sulit sebenarnya. Padahal dasarnya ini sebenarnya mudah membuat pupuk. Banyak lah formulator pupuk di Sulsel ini saya tahu yang sudah punya produk dengan brandnya masing-masing, tapi tidak punya akses dalam perizinan. Kan akses perizinan itu harus sampai ke kementerian setahu saya. Kalau pupuk belum lagi izin organik. Jadi tapi kalau untuk diterapkan untuk skala sendiri sebenarnya rumah bagus. Tangga gitu. Skala kelompok tani. Iya benar. Cuman itu edukator itu harus banyak. Contoh kayak pemuda-pemuda kayak saudara ini harusnya kan lebih masif toh menjaring komunitas pemuda-pemuda lain. Saya pikir banyak di Pangkep pun saya coba. Saya beberapa kali pernah ketemu petani-petani yang juga berusaha merangkul petani lainnya seperti beliau ini. Cuman tidak terjaring komunitas dengan baik barangkali. Nah itu bagus kalau buat komunitas petani milenial. Mungkin dari sini Kak Randi sudah terpikirkan akan membuat satu wadah gitu atau platform untuk mengumpulkan para petani milenial dan mendiskusikan lagi apa hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan bersama begitu ya. Iya, betul. Tapi kalau Kak Randi sendiri mungkin baru di Kabupaten Pindrang saja Kak untuk mengumpulkan para kelompok tani ini? Di Kabupaten Pindrang saja. Kabupaten Pindrang. Nah, kebetulan ada giat, saya panelkan langsung. Gitu. Ada giat? Kegiatan anak muda kan. Ada kegiatan. Jadi kami untuk bagaimana bisa bukan hanya pemuda saja yang hadir ya, makanya kami hadirkan. Ada banyak inisiator, salah satu Kak Randi ya. Ya, tapi Kak, mungkin kalau Kak Randi sendiri punya ide, gagasan untuk menggait anak muda ikut berpartisipasi dalam gerakan ini, cintai lingkungan istilahnya lah, ya. Bagaimana Kak bentuknya? Kalau saya kemarin itu sempat menggerakkan beberapa organ yang sudah terbentuk ya di pedesaan, salah satunya Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Kami memanfaatkan Karang Taruna untuk menggait pemuda-pemuda yang memang memiliki kreativitas dan ide yang wow begitu. Dan bukan hanya di segi petani sebenarnya kami diskusikan ini. Nah, baik itu dari segi UMKM, kami juga sudah bentuk itu. Ya. Dan ada kemarin kami usahakan usulan untuk salah satu tempat yang tidak digunakan, tempat pemerintah tapi tidak dipergunakan. Kami sudah menyurat dan itu tempat sudah bisa kami laksanakan apapun di situ, baik itu segi UMKM, baik pertanian dan lain sebagainya. Dan Kak Randi melakukan hal ini semua secara sukarela? Sukarela. Tanpa pungutan apapun. Oke, berarti luar biasa sekali ya. Maksudnya jarang-jarang loh anak muda punya niat begini ya Kak, untuk istilahnya secara sukarela, karena biasanya ya lebih ke arah ke bisnis-bisnis lah, pikirannya lebih komersil. Kami di pedesaan itu biasa pemuda-pemuda itu kalau misalkan sudah ada ide dan hal-hal yang ingin dilakukan yang produktivitas, biasa kami tidak mendapatkan support dari pemerintah. Wadah begitu. Oh, berarti nggak ada sampai saat ini Kak Randi mengatakan belum ada support dari pemerintah? Belum. Ini murni dari gerakan kami para pemuda. Bahkan itu kalau misalkan kami lihat keadaan di kampung gelap itu, kami inisiatif keliling, lihat lampu jalan, mana yang mau diperbaiki, mana tidak. Terus kami usulkan ke pemerintah. Nah, jadi hal-hal kecil saja yang kita lakukan di pedesaan itu. Tapi kalau Kak Rahmat mungkin dengan statement Kak Randi begini, apakah memungkinkan pemerintah akan ikut tergerak juga? Kan tadi kalau Kak Rahmat mungkin istilahnya bergerak atau pembicaranya lebih ke arah komersil begitu dengan pemerintah. Tapi kalau untuk membantu rakyat-rakyat di pedesaan mungkin memungkinkan juga Kak di bidang pertanian ini? Ya, saya pikir memang ruang
yang substansial untuk pemerintah beri atensi itu memang di sektor agraria, di sektor agraris ini. Karena ya apalah yang tidak mulai dari pangan, saya bilang. Benar. Di setiap harinya kita kan bisa tidak internetan. Iya. Kita bisa ada hari tanpa berpolitik, atau belajar, tapi tidak ada hari tanpa makan. Benar, saya bilang. Setiap hari kita butuh makan. Nah, pemerintah kan, saya pikir memang pemerintah selalu siapkan aksesnya. Cuman mungkin belum ketemunya ini, akses-akses ini untuk diakomodir masalah persoalan pupuk. Benar. Buktinya kan bahwa pupuk ini beberapa kali dianggarkan, dan itu juga dari pemerintah. Pemerintah dianggarkan gratis untuk petani-petani. Kami kemarin baru-baru ini distribusi ke baru minggu lalu distribusi ke 1.200 botol. Itu dari dana desa. Justru. Nah, ini semuanya saran saya, apalagi Karang Taruna kan punya kedekatan dengan aparatur desa, harusnya bisa itu. Tapi beda disampaikan. Bang, kalau misalkan kita tinggal di kelurahan. Kelurahan ya. Kelurahan. Dana aspirasi juga bisa. Lebih kecil lagi ya. Lebih kecil. Kemarin di Maros. Ya kan tentunya kita harus mendengar dari Kak Rahmat, mungkin berdasarkan pembicaraan yang sudah ada, bahkan pendistribusian yang sudah terjadi itu. Sudah terjadi. Itu betul. Mungkin Kak Randi bisa dapat insight begitu, bagaimana caranya untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah seperti itu. Jadi mungkin tadi Kak Rahmat mungkin sendiri bilang lebih banyak aspirasi mungkin yang bisa disampaikan langsung ya dari pihak-pihak, mungkin salah satunya perwakilan dari Karang Taruna, atau juga bahkan Kak Randi sendiri bisa bertemu dengan dinas pertanian misalnya. Nanti setelah ini insya Allah saya usahakan. Mungkin bisa bekerja sama dengan Kak Rahmat. Ya, untuk itu Kak, sebagai closing statement mungkin Kak Rahmat sekaligus istilahnya boleh mengajak juga nih para petani milenial, karena memang ini kan bukan hanya produknya saja yang kita butuhkan, tapi juga kerja-kerja dari SDM itu untuk mengenal dan menggunakan pupuk biourin. Seperti apa Kak? Sebagai closing statement boleh disampaikan, silakan. Yang pertama memang bahwa motivasi terdistribusinya pupuk dalam pokok biourin itu memang bisnis. Tapi apalah gunanya bisnis itu tanpa pondasi yang kuat dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menopang kesejahteraan itu ketika kita melihat lingkungan ini hidup bersama kita. Maka dari situ aspek-aspek lingkungan menjadi penting untuk kita pertimbangkan sebagai ajang untuk menjemput peluang-peluang bisnis itu. Koneklah itu dalam satu gerakan yang kita maksud gerakan pengorganikan lahan. Jadi gerakan mengorganikkan sistem pertanian di Sulawesi Selatan, terkhusus secara umum di Indonesia. Dengan yang kami punya ini, yang baru ini, yang maksudnya yang sementara kita punya ini dalam pokok biourin. Barangkali seperti itu. Baik. Dan kita juga ingin mendengar dari Kak Randi, mungkin bisa mengajak para Tribuners nih, khususnya mungkin yang masih rebahan, untuk bisa menjadi bangkit dan punya motivasi lah untuk bergerak, khususnya untuk mempertahankan pangan kita di tahun yang akan datang. Silakan. Di tengah El Nino. Baik, terima kasih. Ini kita sebagai kaum muda, atau kita sekarang berada di fase bonus demografi, di mana kita didominasi oleh anak muda. Seperti kutipan bahwasanya jika arah suatu bangsa itu ditentukan oleh pemuda. Jika pemuda mati rasa, maka matilah sebuah bangsa. Ya, katanya kita negara agraris, tapi kok semakin hari semakin miris ya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman milenial untuk bagaimana kita sama-sama turun untuk bagaimana mengembangkan sumber daya alam kita melalui bertani. Karena tidak adanya regenerasi bertani, otomatis itu akan berdampak ke depannya, baik itu bagi masyarakat sendiri maupun baik itu dari negara. Jadi kami mengajak kepada seluruh teman-teman untuk bagaimana kita bisa mengembangkan dalam industri pertanian. Ya, mungkin itu saja pesan dari saya. Jadi untuk bisa merubah suatu tatanan masyarakat itu kita awali dengan merubah diri sendiri. Benar. Baik. Luar biasa. Tentunya terima kasih buat Kak Rahmat, Kak Randi sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi terkait hal ini, dan memang masih menjadi
permasalahan besar begitu istilahnya. Mungkin terlihat kecil tapi nanti dampaknya akan besar sekali begitu. Dan semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi banyak masyarakat dan bisa menjadi modal bagi masyarakat bergerak maju. Baik, terima kasih Kak, sehat sukses selalu. Dan tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Tribun UMKM. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fiorina Ciretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.